Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para hadirin sekalian, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di akhir nanti. Hadirin yang saya dirahmati Allah, hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sebuah ceramah singkat mengenai pentingnya belajar agama sejak kecil. Kita semua pasti menginginkan anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang soleh dan soleha, memiliki akhlak mulia serta sukses dunia dan akhirat. Fondasi itu untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menanamkan nilai agama sejak kecil. Mengapa pendidikan agama kecil itu sangat penting? Pertama, fitrah manusia adalah beragama sejak lahir. Setiap manusia membawa fitrah mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala di lingkungan dan pendidikan yang kemudian membentuk arah keberagaman seseorang dengan mengenal agama sejak dini. Jadi kita membimbing fitrah anak-anak kita ke jalan yang benar, yaitu jalan Rasulullah SWT yang seperti sabda beliau, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Mujasi. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya peran orang tua dalam membentuk perilaku anak. Kedua, masa kecil adalah masa emas untuk belajar dalam membentuk karakter anak yang memiliki daya serap yang luar biasa. Apa yang mereka pelajari alam di masa kecil akan tertanam dalam dirinya mereka hingga dewasa. Memberikan pendidikan agama sejak kecil berarti kita sudah menanamkan benih-benih kebaikan, keimanan dan ketakwaan akan tumbuh subur menjadi pohon rindang dan berbuah manis di kemudian hari. Maka akan terbiasa sholat, membaca Al-Quran dan berakhlak baik dan memahami makna yang batil. Yang ketiga, sebagai benteng pengaruh negatif di masa depan di era globalisasi seperti sekarang ini, tantangan dan godaan yang dihadapi anak-anak sangatlah besar. Arus informasi yang terbendur kebudayaan asing yang masih tanpa filter serta pergaulan yang kadang-kadang menjerumuskan bisa dengan mudah merusak moral dan akikah mereka. Benteng pertahanan diri mereka akan mampu memilih mana yang baik dan mana yang buruk, yang bermanfaat dan merugikan berdasarkan ajaran yang telah mereka pahami. Keempat, adalah petunjuk hidup yang sempurna. Agama Islam bukan hanya sekedar ritual ibadah, tetapi juga panduan lengkap untuk menjalani kehidupan, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Dari hal terkecil hingga terbesar, semua adalah ajaran Islam. Dengan belajar agama sejak kecil, anak akan memiliki pedoman yang jelas
dalam setiap langkah hidup mereka. Mereka akan mengerti tujuan hidup mereka, hak dan kewajiban mereka sebagai hamba Allah, serta bagaimana berinteraksi dengan sesama manusia dan alam semesta secara baik. Hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu marilah kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai pendidik dan sebagian dari masyarakat untuk tidak menunda-nunda dalam memberikan pendidikan agama kepada anak-anak. Mereka dengan kisah-kisah para nabi, sahabat, bimbingan mereka dalam sholat, dan tanamkan nilai-nilai kejujuran, kasih sayang, dan tanggung jawab. Karena implementasi itu, agama adalah implementasi terbaik, akan terus mengalir pahalanya. Semoga dengan adanya pendidikan agama yang kita berikan kepada anak kita, seperti kita membawa dia ke alam yang lebih sukses, seperti mengaji malam, kemudian ke madrasah, dan juga kepada panduan-panduan Islam yang ada di daerah kita masing-masing. Hadirin yang saya hormati, semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan petunjuk untuk mendidik generasi-generasi yang soleh dan soleha, yang menjadi petunjuk hati dan kebanggaan untuk umat manusia, baik itu di bidang kemasyarakatan maupun orang tuanya masing-masing. Itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.